Males tuh gua. Kenapa? Nggak tau lagi males aja. Kenapa ya? Males mulu, semangat dong. Nggak tau lagi, dari kemarin kayak males mulu. Lu lagi mau bridging ya? Iya. Lu lagi kasih tahu lagi. Jangan dibongkar dong. Gue lupa judulnya apa. Malesan lu orangnya. Nggak bagus tuh, males-males. Siapa? Belum tentu. Oh iya. Iyalah, belum tentu. Mau ada baiknya? Ada baiknya. Iya. Ada menurut tim ya, bukan menurut gue. Oke, jadi kita bahas itu. Pas itu kita bahasnya malas ternyata baik. Kok bisa sih? Ih sedap. Iya. Opening dulu, kita belum opening tau dari tadi itu. Ada balik lagi sama kita di Dialog Amatir. Ya tadi lo sempat bilang males itu baik, menarik sih menurut gue. Kita kayaknya perlu bikin pro dan kontra deh. Salah satunya pro dan kontra, jadi kayak lebih. Udah kelar obrolan. Kayak gitu. Tapi menarik tadi yang gue denger lu bilang males itu baik. Baik. Gue nggak ngerti sih, karena maksud gue males. Coba menurut lu dulu deh, ciri-ciri males tuh gimana? Orang yang males ciri-cirinya gimana? Iya males ngapa-ngapain, suka nunda. Suka nunda males? Suka nunda ya karena males kan, kayak misalnya harusnya oke, lusa deh. Sebenarnya bisa ngerjain sekarang biar cepat selesai, tapi kayak nanti 2 jam sebelumnya deh baru gue kerjain. Karena males. Habis itu kayak mungkin ya kayak suka telat. Oh iya tuh. Karena males buru-buru, maksudnya Iya sih. males lebih cepet nyiapin. Iya sih, bener. Itu menurut gua. Kok lu setuju sih? Nggak tahu, gue disuruh aja sama tim. itu menurut gue ya ciri-cirinya kayak gitu. Pokoknya suka nunda-nunda kerjaan, abis itu yang telat, abis itu juga yang nggak punya plan lah ke depannya. Jadi ya kayak ngikutin aja dia maunya ngapain sekarang. Tapi lu termasuk yang males orangnya? Kadang Sama sih gue juga sih. kalau gue males, tapi gue mungkin berhubungan tadi yang gue bilang nggak punya plan masa depan. Kalau gue tuh kayak tetap punya plan, tapi yang plan gue itu yang ngedorong gue supaya nggak males. Jadi itu yang akhirnya ngedorong gue supaya nggak males. Jadi kayak gue selalu inget kayak gue mau mencapai ini nih. Ya gue nggak bisa kalau diem gini doang bisa tercapai, nggak mungkin. Ya benar sih, kalau nggak bergerak juga nggak bisa juga kan. Iya, itu menurut gue. Tapi gue juga termasuk orang yang ya sedikit males sih, kadang-kadang. Tapi kadang-kadang anjing, kadang iya setengah-setengah lah. Males juga, iya. Nyakit nggak sih? Bisa dibilang sih penyakit. Kalau menurut gue pribadi maksudnya ya. Soalnya kan kalau dari malas itu misalnya lu malas makan, ada banget orang malas makan gitu kan. Itu terjadi penyakit tuh, asam lambung. Conditional tuh. Oh nggak bisa ya? Enggak ya? Ya, Enggak bisa ya? sih. Bisa kan? Malas makan atau malas minum, dehidrasi. Gue lebih kayak males olahraga. Enggak, kalau misalnya contoh ya. Contoh bener nih, contoh bener. Gue suka olahraga, cuman maksudnya tetap aja males. Tapi itu kalau jangka panjang tuh bisa kayak obesitas, hipertensi, gitu-gitulah. Tapi ya, berarti itu penyakit lah ya. Kita setuju lah ya kalau itu penyakit. Menurut gue itu bisa jadi. Ya bisa jadi penyakit malas. Ya penyakit lah, maksudnya jangka panjangnya, maksudnya akhirnya berkesinambungan. Karena males itu nanti bisa gini. Emang sih buat jangka pendek juga termasuk bisa jadi penyakit jangka pendek, jangka bulat juga tuh kadang-kadang bisa. Busur. Setengah lingkaran tuh busur. Kalau mau bikin sudut tumpul sama sudut lancip. Iya. Kalau lu kan agak males nih, sama lah kita sama-sama gitu. Kalau lu cara ngatasinnya gimana? Males olahraga deh misalnya. Walaupun ini udah ada gym tidak besar itu ya. Alat-alat yang gue beli waktu itu biar kayak. Tapi kayak itu lebih kayak ke museum aja sih, ditaruh doang. Waktu itu dipakai. Waktu itu Sebelum puasa. pada saat puasa? Enggak. Kan maksudnya kan kita syuting segala macam, baru mulai iya. syuting kan pas puasa kan. Iya benar. Sekarang tuh lebih jadi kayak ini ya, arsitektur aja gitu kan. Jadi kayak pajangan. Ujangannya belum ketemu nih. Oh. Aduh, ke situ bercandaan. Iya, cara ngatasinnya. Tadi kan gue ada nyebutin ciri-ciri malas. Motivasi itu. Ciri-ciri malas. Ya supaya nggak malas, gue ngatasinnya. Mungkin semuanya nggak bisa kita bikin backup plan-nya. Cuman maksud gue kayak salah satunya at least kita bebenah. Maksudnya bebenah adalah kayak tadi misalnya kan ada yang suka telat, ada yang suka nunda-nunda. Habis itu ada juga nggak punya plan. Nah mungkin gue di sini gue bisa menangkal yang tidak punya plan. Dengan membuat plan. Akhirnya itu yang tadi gue bilang membantu gue supaya mau gerak. Berarti punya motivasi itu salah satu cara lah ya. Iya. Untuk Gak males. Ya biar nggak males gitu kan. Kalau lu? Gue sama sih kalau gue. Atau ngikutin aja udah males aja gitu. Enggak sih kalau gue pengen motivasi kayak tahun depan insya Allah itu mau beli apa. Oh. Kayak gitu sih. Jadi kayak. Kirain mau umroh. Mau. Kalau ada sponsor gitu kan boleh. Jadi sponsor. Boleh kalau ada sponsor gimana itu boleh lah. Tapi lu pingin umroh? Pengen. Umroh. Beneran? Beneran pengen. Kalau mampu.
Oke, balik lagi. Jadi lu punya plan buat tahun depan. Iya. Punya apa? Punya apa? Punya mobil Oke, amin. Hot Wheels. Enggak beneran. Oh, gila lu. Enggak beneran. Oh, terus lu bisa beli sekarang. Bisa, ini mah enggak beneran. Mau mobil Mazda 3 insya Allah. Amin. Amin. Mazda 3. DP-nya gue sih, saya bapak gue. Tapi keren sih, tapi keren. Iya keren banget, gue naksir banget lagi. Ya hatchback kan? Hatchback, warna merah. Cuma ya gitu, targetnya. Amin. Nggak apa-apa berawal dari doa, kadang-kadang tiba-tiba dijabah. Amin. Lo denger ya? Denger lah. Makanya sholat. Oke, abis ini kita maghriban bertiga ya. Ayo demi mobil mah. Enggak. Astagfirullahaladzim. Tadi kan lo bilang malas itu baik. Emang iya, Pak? Kalau menurut gue ya ada beberapa hal lah. Maksudnya ada baiknya. Ada baiknya. Kalau kita kulik gitu ya. Ya, jadi jangan cuma bukan cuma buruk doang, nggak ada baiknya kok menurut gue. Contohnya misalnya, pokoknya kayak kita dipaksa untuk berpikir kreatif gitu loh. Gampangnya tongsis. Tongsisnya tol. Oh iya. Tuh kan kadang-kadang kita males ya untuk kayak reach out gitu kan jauh tuh. Iya. Apalagi kayak gue pendek gitu kan. Pokoknya agak susah gitu kan kita. Orang males buat rada keluar. Ya, ada keluar terus buat kayak gitu kan kayak males gitu kan. Itu terus gue nggak tahu siapa yang buat. Coba itu pinter banget menurut gue. Yang itu aja lu udah wah banget. Tapi emang iya. Apalagi Apalagi yang lain gitu kan. Bisa bikin gedung tinggi segala macem. Iya, bikin lift deh. Lift kalau menurut gue lift tuh karena kemalasan seseorang naik tangga ya. Iya. Iya kan? Padahal ada eskalator. Eskalator lama kan. Dingin tapi pakai es kan. Mesti panas lator. Betul. Tongsis, itu tongsis gitu maksud gue. Tongkat aksis. Tongkat narsis. Kok tongsis? Emang namanya tongsis? Tongtol. Waduh. Ikan. Tongkol. Gue udah gak berani bicara di situ. Sumpah kapok gue. Jagung panjang. Oke. Gimana? Jagung panjang. Oke lanjut. Gitu. Maksud gue enggak. Bahasa Inggris. Oh. Ya gitu pokoknya ada baiknya juga. Mungkin baiknya dari sisi misalnya dari bisnis gitu ya. Ngeliat ada peluang gitu. Ini orang nih pada males nih gitu-gitu segala macam. Tapi lu kalau misalnya ada maksudnya ngelihat nih banyak yang malas, orang pada malas gini. Memang pada akhirnya ada yang bikin. Cuman maksudnya pada saat kemalasan itu lu sempet kayak aduh gue harus berpikir nih supaya menanggulangi kemalasan ini gimana? Kadang iya loh. Jujur ya kadang iya. Tapi nggak ada source ya kan. Atau lu nggak ada aksinya? Iya. Cuma males juga. Cuman kayak kepikiran duh males. Hanya berdoa seandainya ada. Coba ada gini. Jadi gitu, kalau menurut gue dampaknya tetap ada hal positifnya lah gitu kalau menurut gue pribadi. Kayak misalnya yang gampangnya Gojek gitu ya, GoFood. Itu kan orang males keluar buat beli makan. Betul. Iya dong, orang males Orangnya keluar. opportunis banget tuh, maksudnya bisa ngelihat hal Visioner kecil kan? kayak gitu. Hah? Visioner kali. Opportunis maksudnya dia ngelihat Ngeliat hal-hal kecil gitu, hal peluang gitu kan. Iya. Kayak itu maksudnya ada yang bisa diserap dari hal malas gitu. Malas itu. Kayak malas M-nya apa coba? Malas. Malas. A. Malas lagi. Asli males. L. Lagi malas. A lagi. Aduh males. S. Sialan males. Terlalu serius topiknya. Itu kan dari kita, personal opinion kita. Nah, tentu juga udah bikin analisa lah, maksudnya research. Udah ngelakuin riset. Yang pertama tentang ciri-ciri orang malas, tadi udah sempat kita bahas. Nah, itu ada 4. Yang pertama itu terlalu banyak menghabiskan waktu untuk nonton TV dan bermain media sosial. Nah, itu bener banget, karena sekarang kan, kadang-kadang kalau kita misalnya ke kafe nih, orang tuh lebih banyak main HP dibanding ngobrol, padahal di kafe. Betul. Padahal di kafe harusnya ngopi, bukan ngobrol. Gua kira harusnya ngorbol. Ngeborgol kali. Ngorbol. Nggak Ada. apaan ngorbol? Aduh. Gue bercanda serem nih, bercanda fisik ngeri. Enggak, tapi ini serius nih, menurut gue nonton TV orang udah malah berkurang. Sekarang malah larinya ke sosmed, bener-bener ke sosmed. Iya, maksudnya intinya itu kayak kebanyakan orang malas-malasan ya nonton TV terus habis itu main medsos segala macam. Iya, maksudnya jadinya mengganggu kegiatan yang lain juga, kayak misalnya harusnya berkomunikasi dengan teman-teman sekitar lagi di situ, ya jangan megang. Kecuali buat orang-orang yang emang kerjanya di sosmed. Dan kecuali memang lagi ada kerjaan
kerjaan. Betul. Lagi hubungan sama misalnya, aduh kerjaan gue belum beres atau tim ada yang butuh bantuan, atasan minta bantuan. Nah itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Nomor 2 itu suka menunda melakukan pekerjaan dan menunggu sampai menit terakhir. Nah ini yang tadi gue bilang nih. ya tadi lu bilang, dan penyakit para mahasiswa. Iya. SKS, sistem kebut semalam. Itu dari SMA tuh. Itu istilah itu dari gue SMP atau SMA. Gua belum Pokoknya kayak lahir, misalnya mau ujian itu banyak yang kayak, aduh nanti aja lah belajarnya nanti aja. Sistem kebut semalam. Iya. Iya benar. Tapi lu masuk gak sistem kayak gitu? Sistem kebut semalam? Gua kadang-kadang masuk. Dikit. Gue emang harus. Gue subuhnya bukan malamnya soalnya. Gue modelnya emang harus rada lama sih, karena maksudnya gue kadang-kadang gue nih jelek kayak gue itu membaca itu bukan hobi. Jadi kadang-kadang kalau gue misalnya baca tuh gue harus konsen banget baru bisa kayak masuk. Kadang-kadang gue baca nih halaman 1, 2, 3, udah selesai 3 gue lupa halaman 1 apaan, tentang apaan. Jadi tuh Tapi emang, banyak sih kayak gitu. jadi gue emang harus yang kayak, Paham ya, harus paham banget. Iya harus paham. Jadi kalau misalnya SKS, gue akuin pada saat itu gue sering SKS karena malas itu. Nah tapi padahal gue nggak bisa dengan sistem SKS. Pasti cuma dikit yang masuk. Ya pasti harus diulang-ulang Gitu. ulang terus. Kalau Jadi, lu? Kalau gua SKS banget anaknya. Bisa. Sistem kebut sesubuh. Tapi gue pasti belajar di subuh, jarang gue malam. Malam tuh tidur gue bisa. Tuh lu bangun buat subuhan dulu. Iya, abis itu belajar. Gitu. Oke. Anjir nggak percaya lu? Wah tega lu bener berdua. Sumpah. Enggak, gue make sure aja. Bener. Iya dulu, tapi sekarang. Tapi begitu nggak sekolah, berarti Wah nggak sekolah dong selesai udah nggak, maksudnya sistem pembelajaran Udah berarti, selesai. ya lu nggak subuhan lagi karena nggak perlu belajar kan. Subuhan. Jarang. Bisa kehitung jari ya dalam 1 tahun. Dekade kebetulan. Nomor 3 Tiga. selalu beralasan untuk tidak berolahraga. Nah ini juga nih Ini gue juga jarang gue. Biasanya sering sebenarnya gue mungkin bisa ya disempet-sempetin buat olahraga, udah ada alatnya. Cuman gue sering bikin banyak excuses ya. alasan. Iya. Contoh sebelum alasan makan puding dulu. Abis itu, aduh, pipis dulu. Pipis dulu, Abis pipis, keluar Kayaknya kamar aus. mandi, wah kasur menggiurkan. Aduh, main HP dulu. Iya. Gitu. Tapi gue juga nih, biasanya gue olahraga 5 jari kan soalnya. Main handphone maksudnya, jadi males gitu olahraga. 1 doang? 5, kan ini bergerak juga. Tuh gerak-gerak gitu, pegel kayak 5 jari aja gitu. Dulu, sekarang masih. Kalau 5 tuh biasanya gini, Enggak, gue 5 gini. olahraga 5. Gue 5 gini, betulan tuh gerak-gerak semua. Dari belakang, megang HP-nya. Dari belakang. Kalau gue emang begini, megang sesuatu. Oh. Kan ada tuh yang buat ngencengin sini. Oh iya, benar bisa. Oh iya benar. Yang repas gini. Iya. Iya. Itu biasanya buat pemain bulu tangkis tuh biasanya. Iya benar, biar kuat genggamannya. Iya. Oh benar. Tenis. Ini beneran ini. Iya benar, gue tahu. Ini nomor 4 itu tidak merencanakan masa depan. Nah itu yang tadi gue bilang, lu tinggal bikin plan aja, males, udah bubar sih, bisa semuanya. Bisa nggak ya gue tahun depan? Bisa lah. Bisa. Nah tadi kita sempat bahas apakah Malas itu penyakit. atau bukan, ternyata ada nih, Dalam British Journal of Sports Medicine, ada ininya apa namanya? risetnya. Ah iya, dari risetnya. Ada risetnya dalam British Journal of Sport Medicine, Dr. Richard Wheeler mengatakan bahwa kemalasan harus mulai dikategorikan sebagai penyakit. Jadi di sini dia bilang nih udah bagian dari penyakit nih, Oke. karena dampaknya berkepanjangan kepada penyakit berbahaya. Contohnya kayak tadi kita bilang obesitas, diabetes, Iya. hipertensi, Kalau malas olahraga tuh bisa diabetes. diabetes, hipertensi, gangguan pencernaan. Nggak ada di sini, nggak ada. Nggak ada ya, pokoknya sampai hipertensi, sehingga bisa disimpulkan kalau malas itu bagian dari penyakit. Sumber penyakit. Sumber lah. penyakit. Iya, sumber penyakit. Bener sih tapi. Nah di sini tulis kalau misalnya malas itu ada baiknya. Kayak contohnya perilaku malas ternyata juga menyimpan kebaikan bagi pelakunya. Contohnya yang kayak tadi apa? Tongtol. tong sis. Jangan itu lagi deh yang Iya lain. udah yang lain. Nanti kepleset. Gojek. Oke. GoFood. GoFood. Itu kan bentuk dari kemalasan. Customernya. Bukan kemalasan, maksudnya Gojek itu adalah bisa dibilang hasil buah dari
problem malas. Malas. Nah, kalau di sini tulis contoh sederhananya yaitu orang cuci baju dengan tangan. Lama-kelamaan tangannya hilang. Karena dicuci terus. Tangan dicuci. Bukan Kayak SpongeBob. nodanya hilang, tangannya. Kayak SpongeBob tangannya hilang. Orang cuci baju pakai tangan, lama-kelamaan kegiatan tersebut jadi bikin capek, Ya, bikin bosan. Nah tapi ada juga orang yang suka Cuci tangan pakai baju. bukan. Cuci tangan pakai baju. Cuci baju pakai tangan. Bukan, ada orang yang suka nyuci otak. Oh ada. Tapi otaknya nggak sampai hilang. Itu lebih ke rasa kemanusiaan yang hilang. Waduh. Kemudian karena orang nih males nih cuci baju pakai tangan, capek nih ngucek capek. Jadi ada ide untuk bikin mesin cuci lah gitu. Jadi di dalam mesin cuci ada cuci tangan. ada tangannya di dalam. Jadi dalam tangan. Mungkin ada nanti orang misalnya ada toilet malas cebok, nanti dibikin dari toilet cuci keluar cebok. tangan. Waduh. dari dalam toilet keluar tangan tuh. Aduh. Jadi Toto. Iya emang Toto. Emang Toto sih. Iya. Jadi cubol. Jadi sinus jadinya namanya tulisannya Siram sinus. anus. Wah ini bahaya. Waduh, bahaya. Tapi bisa aja, maksud gue, ya gue nggak Apa tahu. sinus? terlepas tangan yang keluar atau apapun. Tangan kiri apa kanan gitu maksudnya? Cuman maksudnya ada, mungkin nanti ada yang maksudnya kayak, Udah ada. aduh kotor. nih. Udah ada. Oh yang semprotan itu. Iya, yang semprotan. Kan udah ada. Gini. gini, twing gitu kan. Iya kan gitu, keluar nyiram gitu. Gitu ya, pokoknya gitu. Jadi karena ngelihat ada peluang dari kemalasan seorang, jadi kayak dipaksa untuk berpikir kreatif gitu. Gitu. Jadi mereka cari celah. Triggering Nah, creativity. iya, jadi mereka cari cari celah untuk menyelesaikan masalah-masalah kemalasan yang ada di masyarakat gitu. Nah, lanjut. Ini ada juga nih dari tim bilang malas itu baik untuk kesehatan mental. Iya. Yang pertama itu malas berkompetisi tentang gengsi dan gaya hidup nih, betul banget. Ini gue setuju. Gue semangat ngomongin ini. Ini setuju banget nih. Kayak gengsi itu kadang-kadang orang punya rasa gengsi itu tinggi banget. Iya. Sementara kalau lu mentingin gengsi lu, abis itu tentang apapun lah gaya hidup atau apapun itu, akhirnya dia stres sendiri, mentalnya akhirnya roboh. Ini menurut gue sangat setuju dan lu juga kan tadi bilang. Gue punya pertanyaan keren di sini. Kalau emang gaya hidup lu tinggi, apakah lu bisa bertahan dengan gaya hidup lu? Keren. Iya, nanti lu jadinya kayak cuman sementara, kayak ngikut-ngikut, belum tentu lu bisa. Ya, cuma sebentar doang. Iya, belum tentu lu bisa keep up dengan gaya hidup, ikut ini. Orang punya apa, pengen punya juga. Ya oke, mungkin pada saat itu pas di awal lu bisa, tapi Kelamaan bisa nggak? malah bisa menyiksa diri lu sendiri. Tetap jadi beban sih. Iya, makanya. Nah, habis itu dua, malas membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan pula. Nah, ini menurut gue gue juga setuju sih, maksudnya ketika orang bikin jahat sama lo, ya udah nggak usah dibalas dengan kejahatan juga. Jadi lu kepikiran buat balas dendam itu nggak ada. Jadi lu nggak stres lah mikirin itu. Ya udah, maksudnya orang mau jahatin lu ya terserah gitu. Iya sih, ini benar sih nomor 2. Gue setuju nggak setuju soalnya. Oh iya. Nomor 2 nggak setujunya kadang. Jadi lu harus ngebales kejahatan. Belum tentu. Makanya lu bilang setuju nggak setuju, berarti lu ada setujunya untuk ngebales kejahatan. Setujunya 70%. Iya, berarti lebih gede dong. Enggak, maksud gue setuju untuk membalas kejahatan. Ini kan malas membalas sama kejahatan lagi. Ya, 30%-nya gue membalas dengan kejahatan juga. Oh iya. Kadang ada ego yang harus kita ikuti. Ya berarti kan ada hal tertentu nih yang menurut lu kayak, jadi kalau gua harus balas juga nih dengan kejahatan juga. Ya kalau kasusnya udah parah banget. Contohnya? Misalnya dia ganggu keluarga gua apa gimana, secara fisik maupun mental, dia seenggaknya gua harus balas. Maksud gua. Tapi lu bisa nggak lapor polisi? Menurut gua belum bisa. Aduh, ke polisi lagi bahasnya. Iya, maksudnya itu kan udah tindak pidana. Iya, cuma maksud gua kadang kan kita punya ego ya. Ya maksud gua ini nggak tahu ya, gua mungkin masih terlalu bocah untuk ngobrol sama orang tua kayak gini. Atau lu konsep lu Terus gua biar berlakukan konsep
nyawa balas nyawa. Enggak. Cuma gue memperlakukan konsep apa yang gue rasakan, seenggaknya lo rasakan supaya lo mikir. Tapi kan nggak harus lo yang balas. Tapi seenggaknya kalau gue balas, Bisa gue punya rasa kepuasan tersendiri. Gitu. Habis itu baru rasa nyesal. Enggak nyesel lah kalau udah. Kalau misalnya lu kejahatan, lu balas kejahatan, terus lu ketangkap polisi, dihukum karena Ya nggak bakal selebih gitulah. Nggak bakal segitunya lah. Enggak lah. ya misalnya lu orang tua lu dipukul, terus lu pukul balik, terus ternyata ada polisi, lu ditangkap. Visum aja. Ya kan lu juga nonjok. Iya, tapi kita pasti punya bukti awal dulu. Dari awal tuh udah harus dua-duanya masuk penjara. dari awal tuh udah harus di set. Jadi ini pikiran licik ya guys kebetulan. Jadi dari awal tuh udah harus di set dulu nih mana. Oh, ini kejahatan berencana. Berencana. Masuk aja terus semuanya. Gak apa-apa terus. Gitu, lanjut aja udah ya, lanjut. Kalau gue sangat setuju sih, karena maksudnya capek juga, Iya sih. nggak akan beres menurut gue. Emang iya sih kadang. Kayak ya udah, gue lebih kayak gue nggak perlu gue yang bales. Nggak, obrolan tadi biar seru aja sebenarnya. Biar ada pro kontra aja. Soal dari awal kan kita ada pro kontra ya. Nomor 4, malas membicarakan tentang kejelekan dan privasi orang lain dan memilih untuk introspeksi diri. Nah ini benar setuju nih, Tapi kadang-kadang susah menurut gue ini. susah kalau ditahan. Kalau nggak ditahan. Iya, kadang-kadang kayak salah sih, cuman kebanyakan orang ini menjadi topik pembicaraan. Ya udah pasti lah. Jadi kayak bahan omongan orang. Maksudnya lu bisa ngebahas tentang apapun lah, tapi maksudnya orang lebih seneng ngebahas kayak gini, ngomongin orang. Udah pasti misalnya ada 4 orang nih A, B, C, D diajak nongkrong semuanya. Ntar yang satu nggak bisa, misalnya si D, nah si A, B, C ngomongin si D. Ntar kalau misalnya si C nggak bisa, tuh A, B, D ngomongin si C. Pasti kayak gitu. Kalau lu pas nggak di sini, gue sering ngomongin lu sama Lala. Betul. Arya, bercanda, Kurang. receh banget. Iya. Jorok. Anjir, bercandaannya gila. Omongannya. Nah, yang kelima itu malas meladeni kritik orang lain yang sifatnya menjatuhkan. Nah ini Nah, ini bisa gue bilang hampir sama kayak nomor 3. Nah, kok tiba-tiba ada yang boros? oh iya, kok beda sih? Lah, 3 kita nggak balas ya? Nggak baca ya? Enggak, 3 dulu lah. Oke, 3 itu malas menjadi pribadi yang hidup boros karena pada akhirnya akan menyusahkan. Iya sih. Ya, ini benar. Jadi kayak malas kemana-mana, malas belanja. Kakak gue tuh termasuk malas belanja loh. Gue juga termasuk mas. Tapi nyusahin kadang-kadang. Karena misalnya gini, ketika mau pergi nggak punya celana, nggak punya baju, ujung-ujungnya kayak bokap nyokap gue yang kayak setiap pergi nyariin buat dia. Ya tapi maksudnya ada nyusahin, tapi ya ada baiknya. Kalau kita ngambil dari dua sisi, cuman maksudnya. Tapi gue juga termasuk ada orang seperti itu. Termasuk yang malas belanja. Tapi bingung duit gue habis kemana. Gue malas belanja tapi bingung duit gue habis kemana dah. Ya itu yang nomor 3. Nah yang nomor 5, malas meladeni kritik orang lain yang sifatnya menjatuhkan. Nah ini menurut gue ini mirip sama yang nomor 2. Nomor 2 tadi yang malas membalas kejahatan orang lain dan kejahatan pula. Kayak ya udah kayak sebelum video sebelumnya ini kita bahas tentang opini orang lain ketika orang mau beropini kita orangnya seperti apa. Dibilang pencitraan atau apa ya. Biarin aja. Terserah lah. Maksudnya ketika orang yang benar-benar deket akan nanya sama kita. Benar apa enggak gitu. Benar apa enggak gitu. Kalau misalnya orang lain mau berasumsi yang berbeda, yang jelek, ya terserah. Kayak misalnya gue yang kena kayak gitu, gue nggak punya kewajiban untuk memberikan penjelasan apapun kecuali dia nanya. Gue akan jelasin secara detail dan lengkap kayak gitu. Tapi kalau menurut lo, intinya apa menurut gue gimana? Menurut lo setuju nggak? Gue setuju banget. Intinya kan gini, kita punya kebebasan berpendapat, tapi juga kita punya kebebasan mau denger apa enggak. Gitu. Dengar tapi nggak mau meladeni itu tidak. Nggak usah udah. Nah iya kan. Itu. Ngomong-ngomong masalah kesehatan mental, mental health aja. Ya, kita masuk ke kesimpulan. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada. Udah kita langsung masuk ke kesimpulannya aja. Jadi kesimpulannya, rasa malas sebenarnya merupakan sifat bawaan, tapi bisa diubah ya dengan catatan. Bawaan tuh maksudnya keturunan? Enggak juga, dari lahir mungkin. Mungkin ada yang baru lahir malas teriak, kan kita nggak ada yang tahu. Kayak udah dikubur deh kalau malas. Gitu, jadi rasa malas itu sebenarnya merupakan sifat bawaan gitu bagi manusia. Pasti ada dari setiap orang tuh pasti ada rasa malas lah intinya gitu. Jadi awalnya malas itu sebenarnya berawal dari aktivitas yang biasa dilakukan secara terus-menerus, rutin, tapi kita nggak ngeliat adanya efektivitas. Jadi kita kayak, kok gini-gini aja ya, jadi males deh gitu-gitu. Sorry, gue udah lama nggak ngangkat. Gini terus? Ya jadi akhirnya malas itu bikin mereka jadi supaya berpikir lebih kreatif, harus melakukan inovasi gitu. Ya misalnya kayak tadi deh, mesin cuci atau mungkin tong-tong
Atau sepatu roda. Sepatu roda buat olahraga coy. Ada yang kan yang buat yang rodanya 4, bukan inline ya, bukan inline, sepatu roda. Kan ada yang copot pasang gitu. Iya. Nah itu mungkin bentuk dari inovasi. Itu ada tuh yang di Atas restoran kemalasan. pakai kayak gituan. Itu lucu sih. Jadi nganter. Kayak Ratatouille gitu. Gue lupa akhirnya. Iya Ratatouille ini di scene terakhir kan dia kayak gitu, Kayaknya iya. pakai sepatu roda gitu. Jadi itu merupakan, jadi yang tadi kita sebut itu merupakan bukti kalau malas tuh nggak selamanya memberikan buruk. Ada hikmah. Ada hikmah di balik sebuah keburukan. Sedap. Jadi tergantung dari mana kita ngeliatnya gitu. Bisa ngasih inovasi apa enggak, bisa kita berpikir kreatif apa enggak begitu. Entap. Tapi bukan berarti kita mensupport kalian untuk jadi malas. Ya, bukan berarti malas jadi alasan, enggak Iya. gitu. Jadi tetap nggak boleh males. Tapi menurut gua kadang-kadang orang bikin bikin contoh GoFood itu kan pasti dia ngeliat majority, bukan yang satu orang. Enggak lah. Satu Pasti orang lihat males. dari banyaknya orang. Iya, tapi akhirnya yang bikin sesuatu itu adalah orang yang tidak malas. Betul. Jadi malas itu baik untuk memberikan inisiatif atau ide ke orang lain untuk bikin sesuatu. Betul. Ke orang yang tidak malas. Betul. Jadi malas itu sebenarnya tidak baik. Baik dong. Baik untuk orang yang mau berpikir. Iya. Gitu. Jadi buat beberapa orang gitu. Jadi tapi bukan berarti malas itu baik juga sih. Buat beberapa hal gitu lah. Intinya mah untuk memaksa kalian berpikir kreatif. Untuk yang tadi tuh yang buat kesehatan mental gue setuju banget sih. Jadi ada beberapa hal yang menurut gue harus jadi males. Yang mana? Itu tadi yang berkompetisi dengan gengsi, Oh, iya. yang balas kejahatan, Oh iya itu iya sih. Iya pribadi yang boros. banget. Itu iya banget. Kalau itu mah Tetap harus dipilah-pilah kalau mau males. malesnya ngapain dulu gitu. Jangan malas kerja. Jangan males kerja, jangan males nimba air, ngisi mancing air. Lu cepet mancing air? Lebih ke budak ya. Lu pernah mancing air gak? Iya. Bener kan? Gue yang pakai pompa besi gitu. Tau gak sih lo yang panjang, yang ada tiangnya? Enggak, gue yang pakai air terus tutup gitu. Oh itu kan pakai yang mesinnya gitu kan? Iya, pakai Ada mesin mesin karena pump. dia nggak nyedot. Pakai Habis itu lu jet isi pump. air enggak? Jadi itu dulu gue ada yang kayak di Cuma nimba. Nimba tuh lebih. Yang ini kan, weng. Iya. Yang Itu nimba juga. Nimba bukan yang dari sumur. sama itu juga nimba. Iya, makanya gitu. Itu kan pompa kan? Iya, pompa. Iya. Pompa air juga. Ya udahlah, gitu aja lah ya pokoknya. Iya. Intinya gitu. Oh iya, jangan lupa. Disclaimer. Disclaimer, benar disclaimer. Bahwa semua yang kita bicarakan di sini hanya opini pribadi. Oh iya, hanya opini bukan- kita aja. bukan hal yang kita dalami secara detail. Kita bukan seorang expert. Jadi kalau misalnya kita ada salah Kata atau pendapat perbuatan. kita ada yang salah, itu pure karena memang kita Tidak tahu. hanya tidak tahu dan hanya opini pribadi. Heeh. Dan kita dikasih materi itu bener-bener memang the day. Jadi kita Improve. bukan improve, kita memberikan opini yang spontan. Gitu. Jadi emang kita hanya pandangan dari beberapa orang awam gitu. Iya, betul. Intinya seperti itu ya guys. Jadi Oke deh, paling segitu aja dari kita. kalau emang ada saran untuk tema-tema selanjutnya boleh tulis di bawah. Siapa tahu kita bisa bahas itu juga. Betul. Segitu aja dari kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Bye.